Halo guys, Indonesia terkenal sebagai negara agraris karena sebagian penduduknya bekerja di sektor pertanian. Petani merupakan pelaku utama dalam sektor pertanian yang berperan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Melalui petani, kebutuhan pangan rumah tangga hingga bahan baku industri dapat terpenuhi dengan baik. Namun, petani seringkali dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang rumit, dan tak jarang permasalahan tersebut justru menyebabkan kerugian yang besar bagi mereka. Dan permasalahan-permasalahan tersebut belum bisa terselesaikan hingga sekarang. Lantas, apa saja yang menjadi masalah sektor pertanian negara ini? Simak video berikut ini. Pertama, pertanian dipandang sebelah mata. Stigmatisasi masyarakat masih banyak menganggap bahwa pertanian hanya berujung kepada mencangkul saja, sehingga terkesan sektor pertanian adalah kotor dan miskin. Citra sektor pertanian yang tampak kotor dan miskin didasari oleh tidak adanya bukti kuat yang mengatakan bahwa bertani itu menjanjikan. Bukan berarti seluruh petani itu miskin, namun kebanyakan ekonomi petani masih termasuk kelas menengah ke bawah. Kedua, krisis regenerasi petani muda. Rendahnya minat regenerasi muda untuk terjun ke dunia pertanian terlihat dari data statistik. Sebesar 61% petani adalah berusia 45 tahun ke atas. Padahal, generasi muda adalah generasi penerus, sekaligus kunci keberhasilan sektor pertanian. Jika hal ini tidak segera ditangani, ketahanan pangan nasional akan sulit dicapai dan populasi petani bangsa ini semakin menyusut. Solusinya ialah salah satu program yang harus mulai banyak digerakkan, yaitu modernisasi pada sektor pertanian itu sendiri, sehingga tampak lebih baik. Teknologi pertanian harus dikembangkan, mulai dari budidaya, perawatan, hingga pemasaran harus diperbarui, supaya lebih menarik untuk mengubah citra pertanian menjadi bisnis yang menggiurkan. Ketiga, rantai niaga yang begitu panjang untuk sampai ke konsumen. Petani yang paling banyak dirugikan. Hasil yang didapat tidak sebanding dengan resiko yang dialami petani. Kondisi demikian yang menyebabkan pekerjaan sebagai petani tampaknya tidak menjanjikan. Keuntungannya tak seberapa, belum lagi dihitung dan kerugian ketika cuaca tidak mendukung, ataupun serangan hama. Untuk itu diperlukan sarana yang mampu memotong rantai perniagaan yang cukup panjang untuk komoditas pertanian. Harapannya, petani mampu menyediakan produknya secara langsung ke konsumen sehingga keuntungan yang diperoleh petani pun meningkat. Keempat, teknik budidaya yang kurang presisi. Presisi yang dimaksud di sini adalah bertani dengan teknik yang benar dan tepat guna. Tapi kebanyakan pertanian kita dilakukan berdasarkan naluri dan pengalaman. Jarang sekali petani di Indonesia yang berasal dari kalangan terdidik, yang sudah memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang pertanian. Misalnya, pemberian pupuk dengan dosis yang tepat, penanganan hama yang benar, ataupun proses pasca panen yang seharusnya dilakukan, sehingga nilai jual produk lebih tinggi. Selain itu, benih yang digunakan sebagai bahan tanam bukanlah benih bersertifikat. Idealnya, pemerintah melalui kelembagaan pertanian melengkapi pengetahuan masyarakat tani dengan menurunkan penyuluh pertanian. Benar memang program ini sudah berjalan, namun tak jarang pula penyuluh kurang menguasai masalah pertanian itu sendiri. Alhasil, petani pun bersikeras dengan pengetahuan yang dimilikinya. Kelima, masalah permodalan. Petani seringkali kesulitan dalam mencari modal. Usaha tani yang tidak bisa memberikan kepastian, yakni bergantung pada alam, menyebabkan pemberi kredit enggan mengeluarkan uang kepada wirausahawan di bidang pertanian karena hasil yang tidak menentu dan sangat beresiko macet bayar cicilan. Keenam, alih fungsi lahan. Banyak terjadi di Pulau Jawa. Padatnya penduduk dengan tingkat kebutuhan yang tinggi menyebabkan lahan-lahan pertanian diubah menjadi perumahan dan gedung-gedung bertingkat. Produktivitas yang tidak seberapa ditambah dengan lahan yang semakin sempit menyebabkan perekonomian petani semakin terhimpit. Selain masalah di atas, pastinya masih banyak masalah lainnya yang perlu segera untuk diselesaikan. Penyelesaian masalah tersebut tentunya harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat yang terlibat, mulai dari petani hingga pemerintah.
Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.